Bismillahirrahmanirrahim. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khil turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillahi yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Dalam surat Al-Anfal ayat 60 ini Allah berfirman yang artinya, untuk menghadapi mereka siapkanlah segala kemampuanmu dari pasukan kuda yang ditambat. Dengannya kamu menggetarkan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dan musuhmu serta kelompok lain yang tidak kamu ketahui, tetapi Allah Maha mengetahui. Apa saja yang kamu belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala niscaya akan dibalas dengan sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak akan membuat kamu rugi atau Allah tidak akan menjadikan kamu rugi. Ayat seperti ini kalau kita fahami secara global, secara mutlak, berarti Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memerangi orang-orang non-muslim atau orang-orang kafir. Sebab di sini lafadz wa a'iddu lahum, humnya itu kembali pada orang kafir atau musyrikin, orang-orang yang tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau kita pandang 5 ayat sebelum ayat ini, Allah berfirman, inna syarrad dawabi indallahi alladzina kafaru fahum la yu'minun. Allah berfirman, makhluk melata yang paling hina dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala yakni orang kafir yang tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah melanjutkan, alladzina ahadta minhum thumma yanquduna ahdahum fi kulli maratin wa hum la yattaqun. Orang-orang kafir atau orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengikat janji kepadamu, kemudian mereka mengkhianatinya namun mereka tidak merasa berdosa sama sekali. Yakni Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan hanya orang kafir saja, tetapi orang kafir yang merusak akad perdamaian denganmu atau merusak akad perdamaian dengan umat Islam, yang mana mereka tidak merasa berdosa sama sekali. Dilanjutkan, fa imma tafqafannahum fil harbi fasyarrid bihim man khalfahum la'allahum yadhakkarun. Jika kamu bertemu mereka dalam peperangan, cerai-beraikanlah orang di belakang mereka supaya mereka memperoleh pelajaran. Yakni di sini Allah Subhanahu wa taala melegalkan ketika dalam keadaan umat Islam perjanjiannya dirusak, ketika akad berdamainya kepada umat Islam dirusak, maka otomatis mereka telah menabuh genderang perang, yakni mengajak perang kepada umat Islam. Maka umat Islam diizinkan untuk menabuh genderang perang juga dengan cara mencerai-beraikan orang-orang di belakang mereka supaya mereka mendapatkan pelajaran. Wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan fambit ilaihim ala sawa innallaha la yuhibbul khainin. Jika kamu khawatir suatu kelompok akan mengkhianati, batalkanlah perjanjian itu secara sepadan. Allah sungguh tidak menyukai orang yang berkhianat. Wala yahsabannal ladzina kafaru sabaqu innahum la yu'jizun. Janganlah orang-orang kafir mengira bahwa mereka bisa lolos dari hukuman, mereka tidak akan mengalahkan kamu. Ini supaya mereka takut, maka diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menabuh genderang perang, untuk memerangi orang-orang kafir yang telah berkhianat kepada umat Islam dengan merusak akad janji damai kepada umat Islam. Baru Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah al-ayah. Baru Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana cara mempersiapkan diri untuk menghadapi orang-orang kafir tadi, yakni mempersiapkan kuda-kudanya, mempersiapkan kekuatannya, mempersiapkan senjatanya, dan belanjakan uangmu untuk peperangan fisabilillah,
Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merugikan orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah innahu was-samiul alim. Jika mereka ingin berdamai, terimalah tawaran mereka dan tawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sungguh Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Andai orang-orang tadi, orang-orang kafir yang menabuh genderang perang dahulu lalu meminta perdamaian, maka kata Allah Subhanahu wa taala, terimalah perdamaian mereka dan tawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha mengetahui. Kalau kita membaca ayat ini secara lengkap, niscaya kita tahu sesungguhnya surat Al-Anfal ayat 60 ini ditujukan kepada umat Islam, yang mana umat Islam menghadapi peperangan yang peperangan itu dimulai oleh orang non-muslim atau orang-orang kafir. Ayat seperti ini jangan sampai kita terapkan di zaman kita sekarang, yang mana khususnya Indonesia ini sudah